Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu sagung dumadi. Pleret, pusat kerajaan Mataram masa Amangkurat I pada tahun 1646 hingga 1677 Masehi, yang terletak kurang lebih 12 km ke arah tenggara dari kota Yogyakarta. Dalam imajinasi historis, boleh jadi merupakan ibu kota Mataram yang paling cantik dibanding masa sebelum dan sesudahnya. Namun di balik keindahannya, Pleret adalah panggung sejarah yang pernah mementaskan banyak drama kolosal yang tragis dan membuat ngungun. Tragedi politik, sosial, kemanusiaan, dan tragedi cinta dengan tumbal yang kelewat besar pernah mengharu biru Pleret yang kini hanya menjadi kota kecamatan di Bantul. Konon misalnya 5.000 hingga 6.000 santri, ulama, dan para pengikutnya termasuk ibu dan anak-anak tewas dibantai atas perintah Amangkurat I. Peristiwa itu tidak lama terjadi setelah dia naik tahta. Alasannya mereka itu adalah pengikut Pangeran Alit, adik sang raja yang dianggap membangkang dan telah pula dibunuh. Demikianlah menurut catatan Rijkslof van Guns, utusan VOC untuk Mataram pada tahun 1648 hingga 1654 Masehi. Pleret juga menyimpan kisah-kisah cinta yang tragis, misalnya kisah Nyi Truntum atau Ratu Malang, kisah Rorohoyi, putri Surabaya yang menjadi rebutan antara Amangkurat I dan putranya. Dapat pula ditambahkan kisah legendaris Roro Mendut dan Prana Ceritra. Kini semua hiruk-pikuk sejarah itu lenyap tanpa bekas. Keraton Pleret hanya menyisakan situs sumur Gumuling yang terletak di dusun Kedaton, beberapa umpak atau penyangga tiang Masjid Agung, reruntuhan benteng keraton, dan tanah-tanah tinggi bekas tanggul. Selebihnya, pusat Mataram ini hanya tinggal nama yang dimiliki dusun-dusun seperti Kedaton, Kaputren, tempat para putri, Kanoman, tempat putra-putra kerajaan, Kauman, tempat ahli agama, Sampangan, tempat Pangeran Sampang Madura, Garjen, tempat abdi dalam gerji atau tukang jahit, Segarayasa atau lautan atau laut buatan, Pungkuran atau belakang keraton. Situs yang relatif masih cukup lengkap adalah makam Ratu Malang. Situs ini terletak di Gunung Kelir, ketinggiannya 29 meter di atas permukaan laut. Makam ini merupakan bangunan terakhir yang dibangun Amangkurat I, yakni pada tahun 1668 Masehi. Tentang Ratu Malang ini, Babad Tanah Jawi dan Serat Kanda bercerita susunan Amangkurat bertitah agar dicarikan wanita cantik. Pangeran Blitar mencalonkan Nyi Truntum, putri Ki Wayah. Namun ternyata Nyi Truntum sudah bersuamikan Ki Dalem, seorang dalang wayang gedhog. Sang Suhunan tak peduli, bahkan ketika diketahuinya bahwa Nyi Truntum sedang hamil 2 bulan. Truntum tetap dijadikan istri dan diberi gelar Ratu Wetan.
Raja benar-benar kesengsem kepadanya dan melupakan istri-istri lain. Inilah sebabnya Truntum dijuluki Ratu Malang atau ratu yang menghalangi istri-istri lainnya. Setelah Ratu Malang melahirkan, Sang Suhunan makin mencintainya. Ia bahkan menitahkan untuk membunuh bekas suami Nyi Truntum, sehingga perempuan itu pun merana. Dia jatuh sakit dan meninggal dengan gejala-gejala mencurigakan, muntah-muntah dan berak encer. Raja mencurigai istri dan selir-selir lain bersekongkol meracuni Ratu Malang. Tak ayal lagi, mereka semua dikurung oleh Susuhunan hingga sampai mati kelaparan. Jenazah Ratu Malang dikuburkan di Gunung Kelir. Susuhunan melarang siapapun menutup kuburnya. Siang malam ia menunggui lahat yang terbuka itu. Kerajaan kacau. Susuhunan baru mau kembali ke keraton setelah bermimpi bahwa Ratu Malang telah kembali kepada bekas suaminya, dan jenazahnya didapati sudah membusuk pada keesokan harinya. Era Mataram Pleret di bawah Amangkurat I memang terasa getir dan kelam. Begitu banyak rakyat dikorbankan demi memuaskan ego sang penguasa. Jika kita bandingkan dengan era sebelumnya, masa Sultan Agung tahun 1613 hingga 1645 Masehi yang sangat gemilang. Pemerintahan Raden Mas Jibus atau Amangkurat I itu benar-benar menjadi anti klimaks bagi keperkasaan Mataram. Dan hal itu juga menjadi ironi bagi Sultan Agung. Raja gagah dan cerdas yang dua kali menyerang markas VOC di Batavia pada tahun 1628 dan 1629 Masehi itu hanya menurunkan raja pengganti yang lemah dan kekanak-kanakan. Daripada menebar kekuasaan keluar Mataram, Amangkurat I, putra Sultan Agung itu malah sibuk membangun jagang-jagang atau parit-parit pertahanan di sekeliling keraton. Dengan begitu, dia secara pribadi merasa aman dari ancaman-ancaman luar. Konon, karena kekhawatiran sang raja akan keselamatan dirinya, maka begitu malam tiba, seluruh kompleks keraton dibersihkan dari laki-laki. Ya, kecuali tentu saja Susuhunan Amangkurat I sendiri dan ribuan wanita dari abdi dalem, gadis palara-lara, selir, istri-istri, hingga permasyuri dan prajurit pengawal. Semua siap melayani dan melindunginya. Tugas pengawalan itu dilakukan oleh 30 prajurit wanita yang cantik. Mereka disebut prajurit Trinisat Kenya. Sikap kekanak-kanakan sang Susuhunan pun terlihat dalam perilakunya yang meledak-ledak dan tanpa pikir panjang. Amangkurat I gampang sekali menjatuhkan vonis mati kepada siapapun yang dianggap bersalah atau menghalangi kehendaknya. Tak peduli apakah itu saudaranya Pangeran Alit, mertuanya Pangeran Pekik, Inang dan abdi dalem Kaputren, apalagi rakyat biasa seperti ribuan ulama pengikut Pangeran Alit, Ki Dalem yang istrinya direbut oleh Amangkurat I dan sebagainya. Semua dibunuh jika dianggap menentang sang raja. Yang menggelikan, Susuhunan pernah secara serta-merta memerintahkan untuk menebang 18 pohon beringin di alun-alun karena
pohon-pohon itu menghalanginya bermain layang-layang. Demikianlah catatan yang dibuat Jonge dalam Opkos jilid 6 halaman 94. Keraton Pleret itu sendiri boleh dikatakan lahir karena ego seorang anak yang tak mau tinggal di tempat kediaman ayahnya. Simaklah bagaimana Babad Tanah Jawi berkisah tentang perpindahan Keraton Mataram dari Karta ke Pleret. Segenap rakyatku, buatlah batu bata, saya akan pindah ke Karta, karena saya tidak mau tinggal di bekas kediaman ayahanda. Saya akan membangun kota di Pleret. Demikianlah sabda Amangkurat I tidak lama setelah naik tahta pada tahun 1646 Masehi. Sabda Pandita Ratu, titah sang raja memang harus terwujud, bahkan jika hal itu harus mengorbankan kehidupan dan kesejahteraan rakyat, maka tahun-tahun berikutnya hingga berbilang belasan tahun adalah serangkaian panjang pembangunan pusat nagari Mataram yang bernama Pleret itu. Seolah tanpa henti, ribuan rakyat dikerahkan untuk membangun benteng keraton, masjid, hutan perburuan atau kerapyak, serta makam-makam keluarga raja. Yang paling terkenal adalah pembuatan bangunan-bangunan air dan laut buatan atau segarayasa di sebelah tenggara keraton. Nama Pleret sendiri konon berarti tanggul. Begitulah, Pleret adalah pusat kota Mataram yang dikepung lautan buatan dan batang-batang air. Gambaran itu sungguh mempesona, namun siapa sangka begitu banyak kisah pilu terjadi di sana, dan kelak Pleret pun runtuh secara mengenaskan. Pada tanggal 28 Oktober 1662 Masehi, Presiden Jepara, Luton, menerima surat yang sebagian isinya meramalkan gonjang-ganjing Keraton Mataram Pleret. Dapatlah diperkirakan suatu saat Raja atau Amangkurat I akan mengalami keguncangan besar dalam kerajaannya. Tetapi sebelum saatnya tiba, sejarah harus menunggu 15 tahun untuk mencatat keruntuhan itu. Ramalan itu masuk akal. Isyarat-isyarat buruk memang sudah tampak sejak suksesi kekuasaan. Sejak awal, konsolidasi politik Mataram di bawah Amangkurat I tidak cukup kuat. Raja banyak berkonflik dengan kerabatnya, misalnya dengan Pangeran Alit atau adiknya sendiri, Pangeran Silarong, dan Pangeran Purbaya atau paman-pamannya. Susuhunan pun kerap menyingkirkan Punggawa yang cakap, mantan orang kepercayaan Sultan Agung, yakni Tumenggung Singaranu dan Pangeran Purbaya. Sebagai gantinya, dia justru mengangkat orang-orang yang cuma gemar menjilat seperti Wirapatra. Menjelang tamat kekuasaannya, Amangkurat I banyak berkonflik dengan putra mahkotanya. Antara lain ialah berebut perempuan. Hal itu bertambah runyam karena keenam putra Amangkurat I pun ternyata bermusuhan, baik itu terselubung maupun terang-terangan. Celakanya, masing-masing pangeran memiliki pengikut yang setia. Semua itu merapuhkan Mataram dari dalam. Politik luar negeri pun berjalan buruk. Amangkurat I banyak melakukan klaim kekuasaan sepihak ke daerah-daerah seberang seperti Palembang.
Jambi, Sukadana atau Kalimantan, Banten, Batavia, dan Blambangan. Tapi semua itu hanyalah anggapan pongah Mataram tanpa ada bukti yang nyata. Company di Batavia memang membayar upeti ke Mataram, tapi itu semua bukan tanda takluk. Banten tetap aman di ketiak Batavia. Blambangan lepas dari Mataram, kemudian menjadi mangsa Bali atau menjadi kerajaan kecil. Di luar Jawa, satu-satunya yang tetap setia hingga keruntuhan Mataram hanyalah Palembang. Itu pun karena Palembang merasa takut dengan musuh Mataram, yakni Banten dan Jambi yang sedang berkembang. Setelah 1660 Masehi, boleh dikata tidak ada lagi sisa kekuasaan Mataram di luar Jawa. Maka keruntuhan Mataram Pleret tinggal menunggu waktu. Apalagi di sekitar pusat Mataram sendiri telah bersiaga kekuatan-kekuatan lokal yang secara tradisional menjadi ancaman bagi Wangsa Mataram. Mereka adalah klan Ki Ageng Giring, daerah Gunung Kidul, dan klan Panembahan Kajoran, daerah Tembayat atau Klaten. Dikisahkan Ki Ageng Giring adalah pemilik kelapa bertuah yang airnya bisa menjadikan orang yang meminumnya menurunkan raja-raja tanah Jawa. Tapi karena suatu kebetulan justru Ki Ageng Pemanahan, sahabat Giring, yang meminum air kelapa itu. Giring pun kecewa. Tapi apa boleh buat, air kelapa itu sudah habis. Pemanahan kemudian berjanji bahwa keturunan Giring kelak juga mendapatkan tuah air kelapa itu, meski hanya satu kali. Adapun Panembahan Kajoran menjadi ancaman serius karena punya kekuatan spiritual dan sakti. Dialah keturunan Sunan Tembayat, tokoh spiritual yang disegani. Sultan Agung sendiri pada tahun 1633 Masehi berziarah ke makam Sunan Tembayat untuk memperoleh semacam berkah. Apa jadinya jika Kajoran itu didukung Trunajaya, menantunya di Madura? Berbagai kekuatan itu dan jebolnya tanggul kesabaran rakyat melawan tekanan dan penindasan seolah bergabung untuk menjungkirkan tahta Mataram. Pada tanggal 28 Juni tahun 1677 Masehi, Pleret pun jatuh. Amangkurat I melarikan diri bersama sedikit pengikut dan kerabatnya serta sejumlah harta pusaka kerajaan ke arah barat. 16 hari rombongan raja yang kala itu tersauk-sauk melalui Imogiri, Jagabaya, Rawa, Bocor, Petanahan, Nampudadi, Pucang, Ambanan, Banyumas, Aji Barang, hingga akhirnya di Winduaji. Susuhunan meninggal, lalu dimakamkan di Tegalwangi pada tanggal 13 Juli tahun 1677 Masehi.